Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, ini adalah Redmi 10, HP next generation dari Redmi 9. Nah, di video kali ini kita akan nge-review secara mendetail soal HP ini. Apakah HP ini gahar daripada seri sebelumnya yaitu Redmi 9, atau HP ini malah biasa aja? Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama di sini kita bahas dari masalah harga terlebih dahulu. Jadi Redmi 10 ini ada dua varian. Yang pertama adalah varian 4/64 dengan harga 1.999.000 alias 2 juta kembali 1.000. Dan juga varian 6/128 dengan harga 2,399 alias 2.400 kembali 1.000. Oke, dengan harga segitu HP ini bisa memberikan apa aja sih? Di sini kita bahas dari masalah desain. Desain dari HP ini memang terlihat sangatlah berbeda ya daripada seri sebelumnya. Karena dengan desain seperti ini mengingatkan saya dengan almarhum Redmi Note 10. Karena saya suka banget dengan desain seperti ini. Apalagi dibalut dengan tekstur doff yang membuat kesan mewah ketika memegang HP ini. Otomatis sidik jari pun juga nggak bakalan gampang jeplak ya guys. Ukurannya sendiri HP ini sangatlah pas di tangan anak muda seperti saya. Dengan bobotnya juga sangat ringan yaitu cuma 181 gram. Ditambah lagi dengan ukuran bodinya yang sangat tipis membuat HP ini makin tambah elegan. Lalu di bagian kanannya di sini ada tombol fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol power. Responnya pun juga sangat responsif untuk masalah fingerprintnya. Ada tombol volume up and down dan juga di bagian atas di sini ada lubang speaker, ear blaster dan juga lubang earphone. Lalu di bagian kiri di sini ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Dan juga di bagian bawah di sini ada lubang antena, lubang USB Type C dan juga ada lubang speaker. Ya, artinya HP ini sudah menggunakan teknologi dual stereo speaker ya. Di HP under 2 jutaan kita mendapatkan dual stereo speaker itu menurut saya adalah hal yang sangat luar biasa. Dan untuk kualitas audionya sendiri kalian nggak boleh meremehkan guys, sangatlah cakep banget. Overall untuk masalah desain dan port-port dari HP ini udah sangat lengkap banget ya guys, dan sangat baik. Lanjut ke bagian layar. Layar dari HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch menggunakan panel IPS beresolusi Full HD+. Sudah mendukung refresh rate 90Hz juga. Dan Corning Gorilla Glass sendiri di sini pakai tipe Corning Gorilla Glass yang ketiga. Di atas kertas spesifikasi layar dari HP ini udah mempenghuni banget ya untuk HP sekelas entry level. Buat dipakai nonton film udah cukup nyaman karena udah pakai resolusi Full HD+. Scroll-scroll sosial media pun juga enak banget berkat dukungan refresh rate 90Hz. Buat diajak main game sekalipun, HP ini udah nyaman banget karena sejauh ini Redmi 10 saya nggak ngerasain yang namanya delay touch. Semoga aman terus ya untuk kedepannya. Pokoknya nanti kita bakal update terus untuk masalah layar dari Redmi 10 ini. Untuk dipakai di luar ruangan pun juga masih kelihatan cukup jelas berkat pencerahannya yang bisa di-push hingga 405 nits. Jadi overall untuk masalah layar HP ini udah oke lah, dan saya nggak komplain banyak soal masalah layar dari HP ini. Udah sangat perfect banget ya untuk HP di under 2 jutaan. Terus untuk jeroannya sendiri, HP ini pakai SoC baru dari MediaTek yaitu Helio G88 dengan pabrikasi 12 nanometer. Yang dimana SoC ini sangat powerful banget ya untuk HP di kelas entry level. Buat diajak main game, HP ini udah lancar banget. Cukup lancar sih, nggak lancar-lancar banget. Cukup lancar kalau menurut saya. Kemarin kita main game RF dengan settingan rata kanan di mode CS kita mendapatkan di kisaran 48 sampai 51 FPS. Terus juga buat main game Mobile Legends kita udah unlock ke settingan ultra. Alhasil untuk FPS kita mendapatkan di kisaran 55 sampai 59 FPS. Itu untuk settingan ultra. Terus juga buat main game PUBG Mobile kita mendapatkan di settingan smooth ultra, dan juga untuk FPS kita mendapatkan di kisaran 38 sampai 40 FPS. Nah, sayangnya di sini untuk masalah giroskop masih delay ya untuk Redmi 10. Padahal ini cukup lumayan serius sih sebenarnya giroskop. Ya, hardware gyro itu berperan penting kalau menurut saya. Nggak cuma buat main game doang, tapi untuk masalah perekaman video pun juga sangatlah berpengaruh untuk masalah hardware gyro. Jadi saya sangat disayangkan kenapa HP ini tidak memiliki hardware gyro guys. Itu ada notif dari siapa ya? Terus buat main game Genshin Impact alias game para wibu dengan settingan low 60 fps kita mendapatkan FPS di kisaran 24 sampai 30-an fps aja. Ya itu udah menurut saya udah cukup bagus ya untuk HP kelas entry level buat main game para wibu. Jadi memang tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya dari Helio G80 dan Helio G85 ketika kita menggunakan HP Helio G88, karena memang perbedaannya itu
sekitaran 10%-an aja kalau menurut saya. Karena ada yang bilang juga katanya SoC ini cuma mendukung kamera 50 megapiksel aja ya guys. Jadi makanya itu dikasih nama Helio G88. Ya ada yang bilang sih kemarin seperti itu. Cuman ya untuk masalah performa emang Helio G88 nggak jauh beda dengan Helio G80 dan Helio G85. Jadi untuk masalah performa untuk kalian user Redmi Note 9 dan Redmi 9 nggak usah berharap lebih soal Redmi 10 karena performanya hampir sama. Oh ya, varian yang kita review saat ini adalah varian yang 4x64. Nah, ngomongin soal varian, HP ini memiliki fitur RAM virtual, tapi kita dikasih cuma 1 GB aja. Mungkin ini varian yang 4x64 ya guys. Akan berbeda ketika kalian memilih yang varian 6x128. Tapi di sini ada yang unik. Entah kenapa ya, fitur ini apakah cuma gimmick belakang atau gimana? Soalnya pas waktu saya buka Test Manager di sini untuk RAM-nya masih sama aja, masih 4 GB, nggak nambah menjadi 5 GB. Saya cukup bingung sih dengan Xiaomi. Apakah ini cuman gimmick belakang atau gimana nih? Untuk masalah RAM virtual. Lalu untuk baterai sendiri, HP ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Nah, pemakaian normal seperti main sosial media, nonton film, browsingan, dan main game sebentar, HP ini bisa bertahan hingga 7 jam sampai 8 jam nonstop. Dengan brightness kita atur ke auto, pakai wifi only, dan juga refresh rate kita atur ke 60 Hz. Jadi baterainya sendiri menurut saya irit ya, nggak boros-boros banget. Jadi udah cukup standar lah. Pengisian baterainya pun juga cukup cepat, pengisian dari 20% sampai 100%, memakan waktu sekitaran 2 jam 30 menitan guys, dengan menggunakan adapter 18 watt dari kardusnya si Redmi 10 ini. Ya untuk masalah baterai saya juga nggak komplain ya soal Redmi 10 ini. Tapi kalau lebih baik untuk fast chargingnya ditaikin ya menjadi 33 watt, itu lebih mantep sih sebenarnya. Cuman Redmi 10 ini masih 18 watt. Ya nggak masalah sih, harganya di bawah 2 jutaan, maklumin aja. Lalu di sektor kamera, HP ini yang paling diutamakan karena HP ini memiliki resolusi 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel lagi untuk lensa depth sensor. Nah, untuk hasil fotonya sendiri menurut saya pribadi sih biasa aja ya untuk HP di under 2 jutaan. Kalau misalkan kalian posisinya ada di mode biasa. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan mode 50 megapiksel, hasilnya agak sedikit berbeda karena detailnya di sini cukup dapat ya ketika kita mengaktifkan fitur 50 megapiksel. Di sini perbedaannya juga aja cukup jauh lah. Cuman untuk masalah foto mungkin bisa kalian bantu nilai sendiri aja ya guys. Untuk di malam hari, HP ini memiliki fitur night mode yang membuat hasil foto akan terlihat terang dan cukup membantu dengan fitur night mode ini kalau menurut saya. Lalu videonya sendiri ya, HP ini mampu merekam di resolusi Full HD Plus 30 fps. Dan untuk hasilnya sendiri sangatlah jedak-jeduk ya guys, karena HP ini tidak memiliki hardware gyro. Oke, kalau yang ini adalah hasil kamera dari Redmi 10 menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD Plus 30 fps. Ya, untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi HP ini tidak memiliki fitur image stabilization, hasil untuk hasil videonya bakalan jedak-jeduk ya guys ya. Ya, kurang lebih seperti ini guys. Itulah alasan mengapa hardware gyro itu sangatlah penting. Bukan cuma pas waktu main game aja, tapi di perekaman video, hardware gyro pun itu menjadi peran yang sangat penting. Kalau misalkan HP tidak memiliki fitur Edge ya guys ya. Jadi kalau misalkan HP tidak memiliki Edge, bisa pakai hardware gyro. Cuman HP ini tidak memiliki fitur hardware gyro, jadi pastinya untuk hasil videonya jedak-jeduk ya guys. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini memiliki resolusi 8 megapiksel. Nah untuk hasil fotonya kalian bisa nilai sendiri aja. Menurut kalian gimana nih? Ya kalau menurut saya pribadi sih hasilnya ini sangatlah glowing banget ya guys, dan terlihat seperti diedit yang nggak natural lah kalau menurut saya. Oke guys, jadi ini adalah hasil rekaman dari Redmi 10 di resolusi 1080p di 30 fps. Nah untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya guys ya. Ini menggunakan kamera depan ya. Menurut kalian kualitasnya bagus atau enggak? Capek banget habis olahraga guys. Kesimpulannya, menurut saya Redmi 10 ini pantaslah disebut sebagai next gen jawara dari Redmi 9 dan worth it untuk kalian beli. Karena SoC-nya udah oke, layarnya juga udah cakep, plus mendukung refresh rate tinggi. Ditambah desain yang sangat keren, apalagi bobotnya yang sangat ringan. Dan juga kameranya yang jago banget karena berkat 50 megapikselnya. Tapi di sini saya pengen ngasih tahu nih untuk kalian user Redmi 9 dan Redmi Note 9. Kalau misalkan kalian pengen beli HP ini, menurut saya kayaknya kurang worth it ya. Soalnya
Sebenarnya untuk dari spesifikasi aja, ketiga HP itu hampir sama, Redmi 10, Redmi 9, dan Redmi Note 9. Ya menurut saya mendingan kalian gak usah upgrade dah ke Redmi 10. Kalau bisa upgrade aja langsung ke performa yang lebih tinggi, seperti Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10s, bahkan sampai Redmi Note 10 5G. Ya mendingan upgrade aja ketiga HP itu. Kalau buat upgrade ke Redmi 10 kayaknya kurang recommended. Kalau misalkan kalian dari Redmi 9 ataupun dari Redmi Note 9. Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen beli Redmi 10 ini, menurut saya sangatlah oke banget ya. Karena spesifikasi yang ditawarkan dari Redmi 10 bener-bener aduhai banget. Apalagi harganya di under 2 jutaan. Ya menurut saya sangat worth it lah Redmi 10 ini untuk kalian beli. Kalau misalkan kalian pengen beli Redmi 10, gak usah peling-pan. Langsung aja order ya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa jelas tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @redpintekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Ada Redmi 10, Redmi 10. Coba aja ada hardware gyro, ini makin perfect HP. Hardware gyro penting juga ya. Selain buat main game PUBG, buat kamera juga penting.